Aku jarang sekali memijat di depan orang ketiga. Klien, kecuali jika menghadapi situasi yang istimewa. Atau tamu yang spesial. Seperti sekarang ini. Siapa wanita ini? Dia bernama Xiao Mei. Dia adalah klien saya. Saya tidak bisa melihatnya. Saya adalah seorang tunanetra. Terlepas dari apapun itu, saya bukan memijat untuknya, melainkan untuk orang di belakang saya. Saya adalah seorang terapis pijat tunanetra. Khusus melayani panggilan ke rumah, terutama untuk para klien. Wanita saya. Orang-orang berpikir bahwa seseorang yang kehilangan penglihatan akan memiliki indera praba yang menjadi jauh lebih tajam. Karena itulah aku berpura-pura menjadi buta. Namun kenyataannya, bahkan tanpa berpura-pura buta pun, teknik pijatku mendekati sempurna. Tentu saja, termasuk pesona pribadiku juga. Ada banyak keuntungan bekerja di bidang ini. Semua orang juga akan bersikap lebih baik padamu. Terima kasih. Di depan orang buta, orang-orang tidak akan memiliki banyak pikiran yang aneh-aneh. Kecuali jika suatu saat penyamaranku terbongkar. Tuan, Anda mau ke lantai berapa? Biar saya bantu tekan tombolnya. 26. Aku sudah melatih kemampuanku. Nona, Anda tinggal di lantai berapa? 33. Ternyata di sini ada seorang anak kecil juga. 33. Terima kasih Paman Buta. Panggil paman saja. Anak pintar. Lain kali kamu bisa memanggil kakak. Mengerti? Tiga 3301 kan? Tunggu sampai aku selesai bekerja. Halo, Guru Zhang. Aku ada urusan hari ini dan harus pergi keluar. Malam ini, tolong bantu Zihan kami untuk menambah 2 jam pelajaran lagi ya. Kak Xiaomei. Siapa? Halo, saya terapis pijat tunanetra yang datang ke rumah. Kak Xiaomei membuat janji dengan saya. Xiaomei sudah tertidur hari ini. Bagaimana kalau Anda datang lagi lain hari? Kak Xiaomei sedang tidur. Saya juga masih bisa memijatnya. Cukup saya saja yang bergerak. Dia tidak perlu bergerak. Tenang saja. Kami akan tetap membayar biaya kedatangan Anda. Sebaiknya Anda datang lagi lain waktu. Hei, apakah ini soal uang? Saya adalah terapis pijat tunanetra. Anda tahu perjalanan saya ke sini sangatlah tidak mudah. Kalian membatalkan janji, bahkan tidak menelepon saya sama sekali. Benar-benar tidak sopan. Untung saja saya belum pergi. Maaf ya. Xiaomei mungkin dia memesan sebelum mabuk. Setelah pulang dia langsung terlelap. Dia juga tidak memberitahuku kalau Anda akan datang. Silakan masuk dulu. Lewat sini. Hati-hati. Jangan ke sana. Apa ini? Apa ini? Kamu tidak apa-apa. Aku bantu kamu bangun. Hati-hati. Lebih baik, lepaskan dulu pakaianmu.
Mari. Lewat sini. Maaf ya. Rumahnya baru-baru ini sedang direnovasi. Dia sedang mabuk. Pulang-pulang menjatuhkan sekaleng cat, sampai mengotori seluruh ruangan. Sekarang kamu tahu, kenapa aku tidak membiarkanmu masuk tadi. Apa kamu mendengarkan ucapanku? Oh, Lepaskan kemejamu ini, biar aku bantu mencucinya. Setelah kering nanti, akan kukembalikan padamu. Tidak apa-apa, aku akan berbalik badan, jadi tidak akan melihat apa-apa. Kacamatamu juga terkena noda. Sudahlah, kamu pijat di sini saja. Kita berdua juga kesulitan membopongnya masuk. dia menyuruhku untuk memijat orang yang sudah tiada ini. Tenanglah, jangan panik. Dia sama sekali tidak curiga. Aktingku sangat alami, sampai-sampai bisa memenangkan piala Oscar. Bukannya tadi bilang ingin membawakanku pakaian, kenapa belum kembali juga? Jangan terburu-buru. Dia pasti hanya sedang memilihkan baju saja. Bukannya ini bagus? Setelah memakai pakaian, lalu selesai memijat raga ini, aku bisa segera pergi dari sini. Semoga saat dia mencuci bajunya nanti, dia ingat untuk mengambil buku catatanku yang ada di saku. Buku catatanku. Gawat, buku catatanku masih tertinggal di saku. Untuk apa seorang tunanetra membutuhkan sebuah buku catatan? Gawat, kali ini aku benar-benar habis. Jangan menoleh, aku ini orang buta. Tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Katakan sesuatu. Ucapkan sesuatu. Cepat katakan sesuatu. Bajingan. Aku adalah seorang tukang pijat tunanetra. Tidak mungkin tahu apa yang sedang terjadi di depanku. Karena aku tidak tahu, seharusnya aku lebih santai dan terus melanjutkan memijat orang ini. Selama aku melayani sahabatnya, dia tidak mungkin bisa menghabisiku. Benar, dia tidak mungkin akan mencelakaiku saat aku sedang memijat. Apa dia? Jatuh ke bawah? Bagaimana ini? Apa aku harus mengangkat tubuhnya ke atas? Tapi jika aku melakukannya, rahasianya akan terbongkar, kan? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Zhuangxia, cepat pikirkan sesuatu. Benar, dia sepertinya sudah sadar. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin orang yang sudah tiada bisa bangun? Apa dia sedang mengujiku? Apa dia ingin? Berpura-pura menjadi Kak Xiaomei. Bagus. Bagus sekali. Dengan begini dia tidak akan menghabisiku. Aku hanya perlu bekerja sama dengannya, ikut bermain dalam sandiwara ini, dan aku bisa pergi dari sini dengan aman. Kak Xiaomei, Anda sudah bangun? Iya, Kalau begitu, boleh saya lanjut memijat Anda? iya. Terus pijat seperti ini? Sebentar lagi jam kerja akan berakhir. Aneh. Ada apa dengan dirinya? Mengapa tubuhnya gemetar sangat hebat? Apa mungkin karena terlalu dingin? Atau mungkinkah ini reaksi fisik khusus setelah menghabisi seseorang?
Tidak, aku tidak boleh berhenti. Jika tidak, dia akan tahu kalau aku hanya berpura-pura buta. Sekarang apa yang harus kulakukan? Jika mengikuti prosedur pijatnya, langkah selanjutnya adalah teknik yang lebih mendebarkan. Tapi apakah dia akan berpikir kalau aku sedang mengambil kesempatan padanya dan malah langsung menghabisiku? Tapi kalau aku mengubah prosedurnya, dan jika sampai ketahuan olehnya, maka penyamaranku sebagai orang buta akan terbongkar juga. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Zhuang Xia, cepat pikirkan solusinya. Zhuang Xia. Sial. Memijat artinya celaka, tidak memijat pun sama saja celaka. Aku tidak peduli lagi. Lebih baik mengambil risiko demi kesenangan daripada mati tanpa kenangan indah. Jikapun harus tiada, aku ingin menikmatinya bersamamu sebelum berakhir. Apa yang ingin dia lakukan? Jangan. Sekarang giliranku. Apa ini? Ini adalah... Tahukah kamu? Dari semua pria yang pernah kutemui, hanya kamu yang tidak membuatku merasa muak. Padahal semua pria di dunia ini selalu membuatku merasa muak, tapi kenapa si buta ini adalah pengecualian? Bantu aku menyelidiki seorang pria buta. Aku ingin tahu seluruh kegiatannya. Si buta kurang ajar. Lebih baik kamu jangan coba-coba lapor polisi. Sayang, kamu sudah pulang. Ya. Aku sudah merebus sedikit sup ayam ginseng. Apakah kamu mau minum semangkuk sebelum tidur? Baik, Tunggu aku sebentar. Ini masih hangat. bereskan sendiri kekacauanmu. Menjauhlah dariku. Hei, Halo, Guru Wang. Apa kamu masih ingat angkatan tahun 2002 di panti asuhan kita? Ada gadis bernama Huang Xinling? Ya, sepertinya aku melihatnya. Ternyata benar itu kamu. Xinling, apa kamu benar-benar menghabisinya? Aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Presiden Hao, korban sudah diurus. Cari alasan yang logis. Lalu kirim uang tunai 2 juta dolar ke keluarganya. Baik, Presiden Hao. Oh iya. Bagaimana dengan pria buta itu? Apa sudah menemukan masalah? Semuanya normal. Saat ini dia sedang menuju ke rumah Nyonya Rong. Aku mengerti. Aneh sekali. Nyonya Rong adalah orang terkaya di dinasti Xia saat ini. Bagaimana bisa si buta itu mengenalnya? Xiao Zhou, putar balik ke rumah Nyonya Rong. Baik, Presiden Hao. Presiden Hao, Zhuang Xia sudah masuk ke dalam. Berikan hadiah dan kontraknya padaku. Dan tunggu aku di sini. Baik, Presiden Hao. Nyonya Rong memiliki banyak koneksi orang penting. Kebetulan sekali, aku akan menggunakan kesempatan memijatnya hari ini untuk mencari tahu tentang Xinling. Mengapa dia datang? Nona Hao? Sedang apa kamu di sini?
Apa kamu benar-benar buta atau hanya pura-pura saja? Hebat sekali kamu bisa mengenali hal itu. Karena mataku tidak bisa melihat, jadi indraku yang lainnya menjadi jauh lebih tajam daripada orang normal. Apa kamu juga ke sini mencari Nyonya Rong? Aku datang ke sini untuk memberikan pijatan pada Nyonya Rong. Nona Hao, Tuan Zhuang, selamat datang. Nona Hao, silakan nikmati tehnya. Terima kasih. Asisten khusus O, aku ingin bertanya sedikit. Di mana tukang pijat tunanetra yang tadi? Begitu masuk, kenapa dia langsung menghilang? Untuk Tuan Zhuang, dia sudah saya antar ke ruang pijat. Apa Nona Hao sedang mencarinya? Ah, tidak. Cuma tanya saja. Hao, ada angin apa kamu tiba-tiba kemari? Nyonya Rong, Ayo, silakan duduk. Nyonya Rong, ini adalah sedikit hadiah dari saya. Kedatanganmu mencariku, pasti demi urusan proyek dermaga itu kan? Benar. Nyonya Rong, grup kami sangat yakin dengan proyek kali ini. Saya menjamin kepada Anda sebagai direktur grup bahwa kami pasti akan 5%? Atau tidak usah dibahas sama sekali? maksimal hanya 3%. Nyonya Rong, aku tahu berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan tanah itu. Berikan kontrak kalian agar bisa kulihat. Nyonya, di sana Tuan Zhuang sudah bersiap-siap. Untuk proyek sebesar ini, sepertinya saya harus memantau situasinya dulu. Mengenai hadiahnya, akan saya terima dulu. Taman belakang rumah kami sangat luas. Kamu boleh jalan-jalan dulu sebelum pulang. Nyonya Rong, sedikit lagi kontraknya hampir ditandatangani. Si buta sialan, beraninya dia merusak urusanku lagi. Sepertinya dia memang tidak bisa melihat. Nona Hao, kenapa Anda datang ke sini? Yang begini pun kamu bisa tahu, Sudah aku katakan, karena mataku tidak bisa melihat, maka indraku yang lain menjadi sangat peka. kalau begitu menurutmu, apakah aku terlihat cantik? Aku tidak punya cara untuk merasakannya begitu saja tanpa bukti. Kalau begitu, cobalah sentuh. Kenapa? Apakah pria seperti Anda, yang terbiasa memberikan pijatan intim pada wanita, bisa merasa malu juga? Nona Hao, aku hanya merasa, hanya dengan kedua tangan ini, tidak akan bisa sepenuhnya merasakan kecantikan Nona Hao. Lalu bibir, Apa yang mau kamu lakukan? tentu saja aku ingin merasakan dengan saksama kecantikan Nona Hao. Dahi, mata, hidung. Sudah, cukup. ST, pelankan suaramu. Nanti ketahuan oleh Nyonya Rong. Bibir, Jangan. Xiao Juang, aku sudah selesai mandi. Nyonya Rong. C, kau ini? Sudah tidak sabar ya?
Suara apa itu? Nyonya Rong, mari kita mulai. Dasar tidak sabaran. Tengkuraplah. Boleh juga? Hari ini pinggulku agak pegal, kau harus memijatku dengan benar. Baik, Nyonya Rong. Bagaimana, Nyonya Rong? Apakah tekanannya sudah pas? Nyaman sekali. Kenapa kamu belum pergi? Makanlah yang banyak. Terima kasih kakak. Kakak ipar kakak, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku bersulang untukmu. Biar aku habiskan. Ayah? Ibu? Sudah selesai kerjakan PR? Iya. Duduk dan makanlah. Kakak ipar kakak, inikah anak perempuan yang kamu dan kakak bawa pulang dari panti asuhan itu? Hei, lihatlah wajahnya, tampan dan cantik sekali ya. Ayo, keponakanku, paman mau minum bersamamu. Anak kecil tidak boleh minum alkohol. Oh, benar. Kata kakak ipar kakak benar sekali. Aku yang minum saja. Makanlah hidangannya. Di kemudian hari, jangan biarkan adikmu datang ke rumah kita lagi. Dia selalu datang langsung ke rumah tanpa bertanya dulu. Aku bisa apa? Masa aku biarkan dia berdiri terus di depan pintu? Kamu tidak usah tidur di sini malam ini. Panggil Xiaolu ke sini saja. Baiklah. Dia memintamu ke sana? Masuk. Mengapa kamu sangat tegang? Lagi pula ini bukan yang pertama kalinya. Oh, benar juga. Aku akan tuangkan segelas minuman untukmu. Minum sedikit agar kamu tidak tegang lagi. C. Pegang ini. How Elfie? Aku akan pergi menemui Nyonya Rong. Kamu tidak perlu mengikutiku. Aku kira siapa ini?
Ternyata ini keponakan baikku. Presiden Lee, ternyata Presiden Hao adalah saudaramu? Kenapa biasanya tidak pernah mendengar Anda membicarakannya? Anda sungguh pandai menyembunyikan kemampuan. Saudara apa? Hanya anak angkat? Aku beritahu, kalian, dia itu anak angkat yang dipungut oleh kakak dan iparku dari panti asuhan. Saat mereka masih muda, dia tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan keluarga kami. Bos Lee, kamu tidak boleh bicara begitu. Si Presiden Hao tua menyerahkan seluruh aset grup kepada Presiden Hao muda. Kalau dilihat-lihat, Presiden Hao muda ini di depan ayahnya benar-benar sudah dianggap anak kandung. Kalau tidak bicara begitu, aku hampir lupa. Aku beritahu kalian ya, anak angkat ini selalu menduduki posisi direktur utama grup keluarga Hao kami dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada keluarga kami. Minggir. Dasar gadis nakal. Beraninya bicara begitu pada orang yang lebih tua? Sepertinya, hari ini, waktunya untuk mewakili mendiang iparku, memberimu pelajaran yang pantas. Lepaskan. Aku tidak mau melepaskannya. Memangnya kamu mau apa? Mohon maaf. Aku tidak bisa melihat. Tunggu dulu, siapa kamu sebenarnya? Mohon maaf. Aku tidak melukai Anda, kan? Menurutmu bagaimana? Hei, apa kamu tahu ini tempat apa? Main masuk seenaknya saja. Bukankah ini konferensi investasi Xiaochao? Benar kan? Tahu begitu, tapi kamu masih berani masuk, ingin buat perhitungan denganku. Hah? Aku. Temanku yang membawaku ke sini. Teman? Teman yang kamu maksud? Bukankah dia? Keponakanku yang baik, bagaimana bisa kamu membawa orang rendah seperti ini ke sini? Ini menunjukkan bahwa kamu sama sekali tidak menghormati semua anggota yang ada di sini. Jika Nyonya Rong mengetahui hal ini, biar ku beritahu ya, kamu akan menerima akibatnya. Semuanya, saranku. Sekarang juga usir saja si buta dan wanita ini dari sini. Orang dengan status seperti mereka sama sekali tidak pantas berada di antara kita. Anda benar-benar salah paham. Aku sungguh bukan dibawa oleh keponakan Anda. Si buta sialan sudah dipojokkan pun masih berani melawan. Apa kamu percaya hanya dengan satu telepon aku bisa membuat kepala polisi Cacai langsung datang kemari? Hanya karena sentuhanmu padaku tadi, aku bisa membuatnya menghukummu seumur hidup. Paman. Aku sungguh tidak menyelinap masuk. Aku benar-benar dibawa oleh temanku. Temanmu? Maksudmu di antara para orang kaya dan terpandang ini, ada temanmu? Benar. Coba mari lihat. Katakan padaku, siapa temanmu itu? Aku ingin tahu, siapa yang rela membuang muka dan harga dirinya untuk mengakui bahwa dia adalah temanmu? Aduh, ini lucu sekali. Aku. Akulah temannya. Dialah yang aku bawa masuk ke sini. Nyonya Rong. Itu Nyonya Rong. Sepertinya, Bos Lee, hari ini sudah tamat riwayatnya. Kita semua sebaiknya menjauh darinya saja kalau tidak ingin terlibat masalah karena dirinya. Benar. Ayo segera pergi. Wanita gendut dari mana ini? Kamu suka sekali ya sok pahlawan. Percaya atau tidak, cukup satu telepon dariku bisa membuat kepala polisi Cacai menangkapmu juga sekalian. Cacai? Sepertinya dia seorang kepala kepolisian daerah. Oh, kalau begitu silakan telepon saja. Aku juga sangat ingin tahu, saat si Cacai itu datang nanti, dia akan menangkapku, atau malah menangkapmu? Menangkapku? Memang kamu pikir kamu itu siapa? Marga Kurong, aku adalah pendiri acara pertukaran bisnis ini. Rong. Kamu bilang kamu itu Nyonya Rong? Nyonya Rong. Nyonya Rong, barusan aku sungguh tak mengenali orang hebat sepertimu. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku yang buta ini, aku sungguh tak mengenali orang hebat sepertimu. Presiden Hao, tentang bisnis dermaga tempo hari, apa kita masih bisa bekerja sama? Nyonya Rong, grup kami benar-benar ingin bekerja sama denganmu setulus hati. Tetapi, 5%, grup kami benar-benar tidak sanggup menanggungnya. 3%? Lakukan saja sesuai dengan yang kamu katakan sebelumnya. Benarkah? Terima kasih, Nyonya Rong. Grup-grup Hao, kami pasti tidak ada masalah. Nyonya Rong, aku sudah buta karena tak bisa mengenalimu. Nyonya Rong. Nyonya? Cacai bilang kalau dia sama sekali tidak kenal siapapun yang bernama Lee Dan Yu. Ternyata selama ini orang yang hanya menggertak itu adalah kamu. Ya, itu saya. Beritahu Cacai itu. Untuk menyelidiki orang ini,
Seberapa banyak hal buruk yang dia lakukan seumur hidupnya, hitung semuanya tanpa terkecuali, dan hukum dia sepenuhnya. Siap. Bawa dia. Nyonya Rong, Nyonya Rong, Nyonya Rong. Nyonya Rong, saya ingin bertanya sebentar. Kenapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Tadi saya sudah melihat sikapmu. Kamu tidak seperti rumor yang mengatakan, kalau kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih karena merampas harta ayah angkat. Saya percaya padamu. Selain itu, Tuan Zhuang juga berada di hadapan saya, dan sudah banyak membicarakan hal baik tentangmu. Tak disangka, Nyonya Rong sangat menghargainya. Besok cari orang untuk tanda tangan kontrak di perusahaanku. Baik, terima kasih banyak ya. Bagaimana caramu akan membalas budi padaku? Kamu ingin aku membalasmu dengan cara apa? Luangkanlah waktu bersamaku. Hah? Apa kamu tahu? Kalau kita sudah saling kenal sejak kecil, Aku dan kamu? Bagaimana mungkin? aku akan memberimu petunjuk. Panti asuhan. Kita benar-benar saling kenal? Xinling, para pekerja sosial itu sedang mengajak kita bermain. Kenapa kamu tidak ikut? Aku merasa pekerja sosial itu agak aneh. Tapi kalau menang ada hadiahnya loh. Lihatlah, ini semua hasil kemenanganku. Aku rasa penampilanmu saat itu jauh lebih enak dipandang daripada sekarang. Kamu salah sangka ya? Aku bahkan belum muncul di sana. Xinling adalah milikku, cepat menjauhlah darinya. Xinling adalah milikku, menjauhlah darinya. Siapa orang itu? Namanya Zhuangxia. Sepertinya dia baru pindah kemarin. Minggir. Zhuangxia, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku. Xinling adalah milikku. Mulai sekarang menjauhlah darinya. Apa yang kau bicarakan? Xinling adalah teman baikku, dia bukan milikmu. Tidak, dia memang milikku. Ada apa? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Baru datang sudah berkelahi? Ayo. Jangan takut, jangan takut. Zhuangxia, ini permen untukmu. Kalian jangan berkelahi lagi ya. Wang Xinling, ingatlah. Kamu adalah milikku dan hanya milikku saja. Aku ingat sekarang. Saat itu, kau menunjukku seperti ini. Ingat ya, kamu adalah milikku. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Kamar Anda sudah siap? Terima kasih. Halo, selamat datang. Maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah pacar saya bersama pria lain memesan kamar di sini? Hah? Lalu bagaimana kelanjutannya? Setelah itu, terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Ayo, silakan duduk. Waduh. Dekan Fei, kedatangan saya kali ini adalah bermaksud untuk mengadopsi Xinling. Dekan Fei, tujuan saya datang kali ini adalah ingin mengadopsi Xinling. Setelah menjalani kehidupan sebagai pekerja sosial akhir-akhir ini, saya menyadari bahwa
Saya semakin menyukai Xinling. Apa? Oh, tentu saja istri saya juga sangat menyukainya. Oh. Anu, begitu ya? Beberapa waktu yang lalu, saya menyuruh Guru Li pergi bicara dengan Xinling. Dan Xinling sendiri sepertinya tidak begitu mau. Mungkin karena dia masih kecil, jadi merasa asing. Dengar, Dekan Fei, kemampuan ekonomi saya pasti Anda sudah tahu sendiri. Jika Xinling masuk ke keluarga kami, dia pasti akan menjalani kehidupan layaknya seorang putri. Soal itu, Dekan Fei, saya tahu panti asuhan Anda selalu berencana melakukan perluasan bangunan, tapi kesulitan karena tidak punya cukup dana. Jika saya boleh mengadopsi Xinling, semua biaya perluasan panti Anda akan atas nama saya, House Construction. Saya yang akan menanggung semuanya. Bagaimana menurut Anda? ini tidak terlalu bagus, bukan? Xinling itu sekarang adalah anak di panti asuhanmu, tapi nanti dia akan menjadi anak saya. Saya dan panti asuhan kalian. Sudah seperti satu keluarga. Satu keluarga tidak perlu bersikap segan. Mengeluarkan sedikit uang sudah menjadi hal yang wajar. Baiklah. Aduh, ini... Saya masih ada urusan lain. Saya pergi dulu ya. Zhuang Xia, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ini adalah anak dari panti asuhan. Oh, Xinling adalah milikku. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Nak, aku pasti akan menjaga Xinling dengan baik. Percayalah padaku. Ya. Aduh. Hei. Kenapa? Apa yang terjadi? Lepaskan. Cepat, lepaskan. Ada apa ini? Cepat, lepaskan. Xinling adalah milikku. Biarkan aku keluar. Keluarkan aku dari sini. Xinling adalah milikku. Xinling adalah milikku. Kalian semua, lepaskan aku. Xinling adalah milikku. Xinling adalah milikku. Lalu bagaimana kelanjutannya? Setelah pergi ke rumahnya, apakah kamu hidup dengan baik? Cukup baik. Pembohong. Terima kasih. Terima kasih karena dulu kamu telah berjuang sekuat tenaga untuk menahanku agar tidak pergi. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Dan ini pertama kalinya dia memberikan ciuman. Tapi sayangnya, pria yang ada di ranjang itu bukanlah aku. Dulu aku pernah berpikir, cukup hanya aku yang mencintainya. Karena itulah aku tidak pernah bertanya, apakah dia juga mencintaiku? Halo. Halo, Silakan perkenalkan diri Anda. nama saya Fujian Bai, lulusan dari Southeast Asia International University. Kali ini saya ingin melamar untuk posisi asisten. Kenapa Anda memilih perusahaan kami? Karena Anda, Saya, kakak senior. Sebenarnya saat masih kuliah dulu, saya sudah mengenal Anda. Saya selalu menganggap Anda sebagai idola saya. bisa ceritakan apa rencana karier Anda? Apa harapan Anda dalam hal gaji? Apa yang Anda anggap sebagai kelemahan terbesar Anda? Bisa menerima kerja lembur di akhir pekan? Bisa menerima jika libur hanya 1 hari? Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Sofia. Ya, Presiden Hao, ada apa? Tahu siapa yang menaruh ini di sini? Apa kamu sudah sarapan? Sudah.
Presiden Hao? Mau pulang sekarang? Akan kuantar kamu pulang. Apa tidak merepotkan? Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku, ya? Tidak ada kok. Jadi begini anu, Presiden Hao? Bisakah aku menjadi pacarmu? Tidak boleh. Apa... Aku baru ingat, arah ke rumahku sepertinya tidak searah denganmu. Aku akan berjalan kaki saja. Hei, ayo kita tinggal bersama. Baik. Ada satu hal. Jika kamu bisa membantuku menyelesaikannya, kita bisa menjalin hubungan. Hal apa itu? Bantu aku. Iya, Hentikan ayahku. Bantu aku. Hentikan ayahku. Apa? Hei, halo? Apakah ini Tuan Zhuangxia? Saya ingin membuat janji pijat di rumah. Akhir pekan ini, apa Anda bisa datang ke rumah saya? Baik. Sayang, kamu lapar ya? Makanannya akan segera siap. Mari kita berpisah. Makanlah ikan yang banyak, ini bagus untuk kesehatanmu. Berpisah akan baik bagi kita berdua. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Aku akan memenuhinya sebisa mungkin. Ikan ini, tulangnya sudah aku buang semua. Makanlah dengan tenang. Aku ada urusan sebentar. Kamu makan saja sendiri. Urusan apa yang sampai tidak bisa menunggu makan selesai dulu baru pergi? Panggil saja kekasihmu untuk menemanimu makan. Zhuangxia, kenapa kamu kemari? Tuan Zhuang, mohon maaf. Waktunya agak sedikit sempit. Bagaimana kalau kita makan dulu, baru lanjut pijat? Kebetulan sekali. Aku juga belum makan. Sayang, bukankah kamu bilang ada urusan? Tidak jadi pergi? Sudah,
Jangan marah-marah lagi ya. Tuan Zuang, mari aku ambilkan lauknya. Tuan Zuang, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tersedak. Saya ambilkan semangkuk sup untuk Anda. Sayang, bawalah Tuan Zuang ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku lihat pakaiannya sudah kotor. Ayo. Oh baiklah, terima kasih. Tuan Zuang, maaf ya. Tadi saya baru menerima telepon dari kantor, saya harus kembali untuk rapat. Sepertinya hari ini saya tidak punya waktu untuk dipijat. Oh, tidak masalah. Kebetulan saya juga ada urusan, jadi saya pamit dulu ya. Tuan Zuang, bagaimana kalau Anda membantu saya memberikan pijatan relaksasi untuk kekasihku? Tuan Zuang, bagaimana kalau kamu membantuku berikan pijatan relaksasi untuk sayangku? Aku. Jangan salah paham, maksud saya adalah akhirnya saya bisa mengundang Anda ke sini, sangat disayangkan jika Anda langsung pulang begitu saja. Sayang, apakah kamu mau mencoba pijatan Tuan Zuang? Dia direkomendasikan oleh sahabat terbaikku, tekniknya sangat hebat, kamu bisa merasa tenang. Kalau begitu, mari kita coba. Baiklah, kalian silakan mengobrol dulu, aku akan kembali ke kantor dulu. Aku akan pergi cuci muka dulu. Kamu tunggu aku di sini. Nona Hao, aku menjalankan jasa pijat resmi. SSSD. Tuan Zuang? Anda salah mengenali orang? Tuan Fu, kenapa kamu kembali? Tuan Zuang? Apakah Anda masih ingat Xiao Mei? Aku sudah menyelidiki hari saat Xiao Mei tiada. Anda dan Hao LV berdua pernah pergi ke rumahnya. Katakan padaku, jika aku melaporkan informasi ini kepada polisi, kira-kira apa yang akan mereka pikirkan? Tuan, apa Anda ingin melaporkan kekasih Anda sendiri? Kekasihku? Jangan pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhan kalian. Dibandingkan denganku, Anda jauh lebih mirip kekasihnya. Apa sebenarnya maumu? Sangat mudah. Anda cukup ajarkan aku cara memijat. Bukankah hanya ini kelebihanmu dariku? Setelah aku mahir memijat, dia pasti akan mencintaiku dengan gila seperti dia mencintaimu. Anda bisa mencari orang lain untuk belajar memijat. Begitukah? Biar ku beritahu, korban yang dia habisi bukan cuma satu orang. Terlebih lagi, aku telah menyimpan semua bukti kejahatannya, tidak ada satupun yang terlewat. Siapa lagi? Jangan terburu-buru, asalkan Anda patuh, semuanya akan baik-baik saja.
Apa Anda mengerti? Apa Anda mengerti? Aku sudah selesai. Mandi. Apa kamu mau mandi juga? Tidak perlu. Bawa ini dan pakailah. Permainan baru ya? Ya. Aku sudah benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Apa sekarang sudah boleh? Boleh. Zhuangxia? 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 Ah? Kenapa aku merasa tanganmu tidak seperti sebelumnya? Pijatannya juga tidak senyaman dulu. Mana mungkin? Mana mungkin tanganku jadi berbeda? Benarkah? Kalau tidak percaya, cobalah sekali lagi. Rasanya sudah kembali. Zhuangxia, aku mencintaimu. Hao Leve, aku juga mencintaimu. Fu Jianbai, kenapa bisa kamu? Aku ini pacarmu? Memangnya kalau bukan aku siapa lagi? Kamu ingin siapa memangnya? Ah. Jangan. Lepaskan aku. Kamu sudah bangun? Maafkan aku. Kenapa? Pacarmu bilang, jika aku tidak bekerja sama dengannya, dia akan melaporkanmu atas masalah hukum itu. Kamu selalu bisa melihat semuanya, kan? Bagaimana jika aku katakan bahwa Xiaomei tidak tiada di tanganku? Apa? Hari itu aku menerima telepon dari Xiaomei. Dia bilang ada hal mengenai Fu Jianbai yang ingin disampaikan dan memintaku datang ke rumahnya. Putar balik ke Taman Prica, aku ingin kalian putus. Kamu dengar tidak? Asalkan dia mau, aku bisa putus kapan saja. Jangan mengelak. Jangan pikir aku tidak tahu itu kamu, yang selalu mengancamnya agar dia tidak pergi. Membuat kami yang jelas-jelas saling mencintai, malah tidak bisa bersatu. Semua ini salahmu, terserah apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak mau putus kan? Jika kamu tidak mau putus, maka aku akan menghabisimu. Dia sudah tiada begitu saja? Lalu mengapa kamu tidak lapor polisi? Aku baru saja mewarisi grup Hao. Jika skandal seperti ini meledak, menurutmu apa jabatan presiden direkturku masih bisa dipertahankan? Tetapi Fu Jianbai bilang, kamu sudah menghabisi lebih dari satu orang. Lalu di mana yang satunya lagi? Siapa itu? Bantu aku. Hentikan ayahku.
Pergilah. Kamu bisa memberitahuku. Kamu bisa mempercayaiku. Aku bisa membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kalian para pria tidak ada satupun yang baik. Xinling. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Seandainya dulu kamu bisa menahanku, betapa indahnya itu. Xinling adalah milikku. Lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Xinling itu milikku. Siapa ya? Wah, ternyata orang buta. Yo, apa kau buta? Ngapain kamu kesini? Berhenti, jangan memukul lagi. Apa yang kamu lakukan? Di mana kamu sembunyikan buktinya? Katakan. Aku akan katakan, akan kukatakan. Ah. Benar. Aku memegang pisau ini, dan tanganku sendiri yang menghabisi ayahnya. Meskipun kau mengambilnya, itu tidak akan berguna. Selama polisi belum menemukan pelakunya, maka kasus ini tidak akan pernah ditutup. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasannya. Hukumannya, biar aku saja yang menanggungnya. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah orang ketiga yang menggoda pacar orang lain. Akulah pria yang dicintainya. Akulah pasangannya. Hanya aku prianya. Akulah prianya yang sah. Halo, apakah ini pusat kepolisian? Aku ingin menyerahkan diri. Nona Hao, Anda belum boleh keluar dari rumah sakit. Tolong beri jalan. Presiden Hao, orangnya sudah datang? Berlutut. Aku sudah tahu bahwa kamu yang ingin menghabisiku. Di dalam kartu ini ada 500 juta dolar. Dalam waktu singkat hanya sebanyak ini, uang tunai yang bisa aku kumpulkan. Apa maksudnya ini? Aku sudah mengatur kapal untuk membawamu ke Australia. Setelah pergi ke sana, jangan pernah kembali lagi. Hao Elfie? Apa kau pernah benar-benar mencintaiku? Tuan Fu, ini makanan untukmu di perjalanan nanti. Nyonya Rong. Hao kecil. Selamat ya. Kamu berhasil memimpin grup Hao menjadi salah satu dari 10 perusahaan paling berpengaruh di dinasti Ia. Semua ini berkat bimbingan Nyonya Rong. Tos. Tos?
iya, Nyonya Rong. Apakah Anda masih mencari Zhuangxia itu untuk pijat? Saya ingin mencarinya, tapi tidak bisa menemukannya. Kamu tidak tahu? Tahu apa? Dia adalah orang yang menghabisi ayahmu dulu. Benar. Aku memegang pisau ini, dan dengan tanganku sendiri aku menghabisi ayahnya. Halo, apakah ini pusat polisi? Saya ingin menyerahkan diri. Sepertinya ibumu belum memberitahumu. Pengadilan sudah memberikan putusan? Saat ini Zhuangxia sudah ada di penjara? Tapi, apakah Zhuangxia, dia benar-benar orang yang membuat ayahku tiada? Apa Zhuangxia benar-benar pelaku yang menghabisi ayahku? Aku pun sulit mempercayainya. Tapi dia menyerahkan diri secara sukarela. Bahkan katanya dia membawa senjata buktinya sendiri saat menyerahkan diri. Jika dia bukan pelakunya, lalu siapa pelaku sebenarnya? Berapa lama dia dijatuhi hukuman? Seumur hidup? Aku tidak menyangka kalau ternyata kepala panti sehebat ini. Itu hanya nama besar belaka. Ayo, kemari, Hao Livi, mari duduk dulu. Lekaslah duduk di sini. Teh ini, aku bawa sendiri dari perjalanan wisataku 2 tahun lalu. Cobalah, silakan dicoba. Teh yang nikmat. Bawalah sedikit saat kamu pulang nanti. Baiklah. Terima kasih banyak kepala panti. Aduh, jangan sungkan-sungkan. Di panti asuhan kita ini sudah bertahun-tahun, banyak sekali anak-anak yang tumbuh dan sukses, namun kamulah yang paling berhasil, hingga sekarang menjadi seorang direktur. Sebagai kepala panti-panti asuhan ini, saat melihat kesuksesan kalian, saya benar-benar merasa bangga dari lubuk hati terdalam. Benar sekali. Ini semua berkat jasa kepala panti. Jika bukan karena bantuan Anda, kepala panti, bagaimana mungkin aku bisa seperti sekarang? Jangan berkata begitu. Ini semua adalah hasil jerih payah kalian sendiri. Jika kalian tidak bekerja keras, maka jasaku tidak akan berarti. Bukankah begitu? Itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Kalian harus mengakui keberhasilan yang sudah dicapai. Maksud saya adalah, seandainya tahun itu Anda tidak menculik saya, bagaimana mungkin saya bisa berada di posisi hari ini? Jika saat itu Anda tidak membawa saya pergi secara paksa, mana mungkin keadaan saya akan seperti hari ini? Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mungkin sudah melupakannya, bukan? Tidak apa-apa, aku masih ingat semuanya. Sudah bertahun-tahun lamanya, berapa banyak anak yang telah kamu bawa kabur secara ilegal? Sepertinya kamu sendiri pun sudah tidak bisa menghitungnya lagi, kan? Kamu dari siapa kamu mendengar hal itu? Apakah itu penting? Sudahlah, lagi pula mulai besok, seluruh dunia akan melihat semua bukti kejahatanmu terhadap anak-anak itu, termasuk media, polisi, dan juga keluargamu. Saran saya, lebih baik sekarang kamu mulai berpikir baik-baik, bagaimana cara menghadap mereka nantinya. Saya pergi dulu, Pak Direktur. Xinling, Hao Livi, Presiden Hao, wanita kurang ajar.
Dekan Hao. Dekan Hao. Kenapa kalian berkeliaran di luar dan bukannya masuk kelas? Guruku galak sekali. Kami tidak mau masuk kelasnya. Oh ya? Benar sekali, Ibu Pimpinan. Guruku juga memukul tangan kami dengan penggaris. Kalau semuanya baik-baik saja, mengapa guruku memarahi kalian? Oh, apakah karena kalian tidak mengerjakan PR lagi sampai ditegur oleh guruku? Tidak kok. Kalian semua, cepat kembali ke sini. Kalian semua, kembali ke sini. Guruku, mari bicarakan ini baik-baik. Direktur, mereka semua bukan hanya tidak mengerjakan tugas, tapi sekarang sudah berani bolos sekolah. Anda tidak perlu ikut campur, aku akan mendidik mereka dengan benar. Ayo, ikut aku kembali belajar. Aku tidak mau belajar denganmu. Kamu terlalu galak. Aku membencimu. Aku ingin Dekan Hao yang mengajariku. Peng Xiaohui, kenapa bicara seperti itu? Cepat minta maaf kepada guruku. Begini saja, kita main permainan elang menangkap ayam. Siapa yang tertangkap? Dia harus kembali belajar dengan penurut dan menyerahkan tugas tambahannya. Setuju? Setuju. Kalau begitu, elang akan datang. Sudah semuanya kembali belajar. Dekan Hao, ada orang membuat keributan di depan pintu. Aku sungguh bekerja di sini. Biarkan aku masuk. Aku sungguh berasal dari sini. Izinkanlah aku masuk. Kamu bilang kamu dari panti asuhan. Aku Yuda Bau sudah di sini selama 20 tahun lebih. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku tumbuh besar di sini 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Siapa yang akan ingat kejadian 20 tahun lalu? Cepat pergi. Biarkan aku masuk. Kalau tidak percaya, masih ada fotoku di dalam. Foto apa? Mundur sana. Cepat pergi. Semuanya. Oh, kau ini bocah yang baru bebas dari penjara, kan? Baru bebas. Bukan. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa, hanya ingin mengingatkanmu saja. Kamu harus berkelakuan baik. Jika tidak, kamu akan segera masuk lagi ke sana. Kalau aku baru bebas pun, kenapa memangnya? Mau apa kamu? Lepaskan tanganmu. Aku Katakan mengingatkan kamu. saja. 3. Cepat Lepaskan tanganmu. katakan. 2. Peringatan terakhir. Kau dengar tidak? 1. Cepat bicara. Aku beritahu ya. Bicara. Aku ini pemegang sabuk hitam judo. Perhatikan sikapmu. Hentikan semuanya. Dekan Hao, orang ini membuat kekacauan. Aku sudah tahu. Lanjutkan pekerjaanmu dulu. Biar ini aku yang urus. Baik. Dekan Hao kami yang akan mengurusmu. Kamu akan segera mendapatkan balasanmu. Dilarang masuk tanpa izin. Apa kamu tidak tahu? Dilarang masuk tanpa izin. Apakah kamu tidak tahu? Tadi aku sedang sedikit terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena ingin segera bertemu denganmu. Di sekolah kami, selain staf dan anak-anak, orang lain sama sekali dilarang masuk. Kalau begitu, coba lihat apakah aku bisa menjadi salah satu staf di sini. Fisikmu cukup bagus. Boleh saja jika ingin jadi petugas kebersihan. Setidaknya biarkan aku menjadi guru olahraga. Aku tidak mau setiap hari harus menyapu toilet. Ya sudah. Jadi guru olahraga saja kalau begitu. Bukankah sekarang saatnya kita membicarakan soal bayarannya? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku tidak mau uang. Lalu kamu ingin apa? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin gajiku. Ini semua gara-gara kamu. Ayo pergi, cepat pergi.